ini mah malaikat bukan orang, ganteng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pasti di sini ada yang lagi jatuh cinta gitu ya, atau sedang menjalani cinta, atau mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan, mungkin ya ada ya. Tapi ya saya harap semuanya berjalan baik-baik aja dan semoga alam memberikan restu gitu kan. Alam memberikan restu itu gimana tuh maksudnya tuh? Kalau dia sama orang hujan gitu ya, kan gitu ya, nggak tahu lah. Tapi sebetulnya ini adalah pembahasan yang menarik. Kenapa? Karena cinta itu tidak akan pernah terlepas dari cerita hidup manusia. Dia akan selalu memberikan warna, dia akan selalu memberikan kisah, dia akan selalu memberikan bahkan yang namanya luka atau suka. Itulah konsekuensi cinta. Karena ternyata mencintai itu tidak hanya cukup dengan sanggup menerima kekurangan, tetapi cinta terkadang membuat kita mampu dan bersabar dilukai oleh orang yang kita cintai. Perkara sikap setelah kita dilukai itu adalah perkara yang lain, tetapi itulah realita cinta yang memang harus kita pahami. Di dalam Al-Quran, kata cinta diwakili dengan al-hubbu. Hub artinya, ketika kita melihat penjelasan dari Roghib Al-Isfahani adalah biji. Karena apa? Karena biji ketika ditanam dan disiram dia akan tumbuh. Pun begitu, cinta ketika dipupuk dan dirawat dia akan tumbuh. Nah, pertanyaannya adalah, sebenarnya kisah cinta dalam Al-Quran itu seperti apa dan bagaimana? Kalau misalkan teman-teman yang hari ini mungkin hidup dari standar TikTok misalkan, yang mengatakan kalau perempuan harus seperti ini, laki-laki harus kriterianya A, B, C, O, banyak. Tapi sebenarnya Quran bagaimana sih memandang kisah cinta dan percintaan itu? Nah, ada satu kisah yang cukup runut di dalam Al-Quran, yakni kisahnya Yusuf dan Imro'atul Aziz. Ya. Kalau misalkan disebut bahwasanya laki-laki yang ideal adalah laki-laki yang punya kemapanan finansial atau finance freedom, maka Imro'atul Aziz sudah mendapatkan itu. Suaminya sudah sangat finance freedom, raja yang kaya raya. Kalau dibilang laki-laki yang baik adalah laki-laki yang who can treat me like a queen, seseorang yang bisa memperlakukanku layaknya ratu. Ini bukan diperlakukan seperti ratu lagi, tapi memang ratu beneran. Yang Imro'atul Aziz itu stratanya tinggi, kedudukan sosialnya bagus. Atau misalkan laki-laki yang bagus adalah laki-laki yang selalu ada untukku misalkan. Loh, dia misalkan sekalipun lagi nggak sama laki-lakinya, lagi nggak sama suaminya, pelayannya banyak sekali. Tetapi standar yang dalam kacamata dunia itu sudah terpenuhi, runtuh ketika ia bertemu dengan Yusuf karena dia jatuh hati kepada Yusuf. Warawadat sulati huwa fi baiti an-nafsi. Nah, dia menjebak Yusuf, memaksa Yusuf dan sebagainya. Tandanya apa? Ketika memang sudah jatuh cinta, ya dia akan memperjuangkan gitu. Dia akan memberikan effort. Kalau dari sini loh, yang dimana standarnya Imro'atul Aziz ini sudah tinggi dapatnya, tapi ketika dia memang cinta sama Yusuf, dia melakukan apapun demi mendapatkan Yusuf. Ada satu pikiran nakal mungkin ya dalam artiannya. Perempuan itu ketika memberikan respon atau menunjukkan minatnya, menunjukkan ketertarikannya itu dengan responnya. Kita lihat. Kalau misalkan di responnya memang memberi sinyal senang, ya kita bisa lanjutkan itu, atau bahkan secara terang-terangan dia mendekati, itu berarti dia memang senang gitu. Entah dalam aspek mungkin beberapa ada yang bersandiwara dan lain sebagainya gitu, itu teman-teman bisa analisa secara pribadi. Nah, dalam kisah ini bahkan ketika dijebak Yusuf pun dalam sebuah kamar gitu ya, Yusuf juga manusia normal, di mana normalnya dalam artian begini, walaqad hammat bi wa hamma biha. Ketika Zulaikha atau Imro'atul Aziz ini berkehendak kepada Yusuf, Yusuf pun berkehendak. Jadi Nabi juga manusia, yang dimana kalau dalam keadaan itu ya deg-deg-ser gitu. Kepala atas deg-degan gitu kan, dan hati juga deg-degan. Akhirnya apa? Dua-duanya senang, dua-duanya sama-sama merasa ada hasrat, tetapi nih ciri-ciri laki yang baik itu, laula arra'a burhana rabbi.
Tetapi apa? Tetapi Nabi Yusuf masih sanggup melihat kebesaran Tuhannya. Kalau aku sampai melakukan hal yang tercela dan hina ini, maka aku akan menukarkan segala kemuliaan yang sudah Allah berikan kepadaku dengan nikmat sesaat. Akhirnya apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan karena sebab mengingat Tuhan itulah, mengingat Allah itulah, ia dihindari dari berbagai macam keburukan dan tindakan yang keji. Makanya, kalau misalkan dalam sebuah hubungan, laki-lakinya selalu mengarah kepada arah sana, apalagi ini hubungan yang tidak halal gitu ya. Hubungan yang tidak sah. Kok begitu gitu, hasrat terus. Itu sudah tanda-tanda kalau dia bukan laki-laki yang laula burhana rabbi, bukan laki-laki yang sanggup melihat kebesaran Tuhan di balik hawa nafsu yang ia jaga itu. Dia akan mendahulukan hawa nafsunya, menyingkirkan Tuhannya. Itu hati-hati. Bagi yang masih dalam kondisi ini perlu hati-hati. Tidak ada istilah cinta yang melukai, tidak ada istilah cinta yang menodai, dan juga tidak ada istilah cinta yang mendahulukan hasrat sesaat daripada komitmen yang panjang. Kalau misalkan hasratnya kencang tapi komitmennya kendor, ya berarti kita bisa sebut itu mau enaknya aja gitu. Ini perlu kita pahami bersama-sama. Dan yang kedua dari ayat ini, dari rangkaian ayat ini itu adalah karena posisi Imra'atul Aziz ini yang sudah bagus, sudah enak, sudah mapan secara finance, secara sosial gitu ya. Andaikan, ini anggap saja sebuah dialog imajiner antara kita. Andaikan ada perempuan seperti ini, lalu kita lihat dia naksir sama anak muda yang gak punya apa-apa. Bayangkan bagaimana komentar perempuan-perempuan selain Imra'atul Aziz, atau bahkan komentar-komentar dari orang-orang terdekat Imra'atul Aziz ini. Pasti dia bilang kan, pasti kita akan juga bilang seperti ini sama. Kalau nggak bersyukur banget sih udah dapat yang kayak gitu, udah punya jabatan, masih aja garot yang lebih muda, misalkan kayak gitu. Perempuan kan gitu tuh. Akhirnya ayat ini juga menerangkan itu. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fatan. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz ya qad syaghafa hubba. Benar ya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad syaghafa hubba innala naraha fi dhalalin mubin. Dan perempuan-perempuan yang ada di kota itu bilang apa? Wah, ini kok dia maksa anak mudanya nih, maksa berondongnya nih gitu. Untuk dirinya gitu. Qad syaghafa hubba. Wah, ini orang udah cinta buta nih. Innala naraha fi dhalalin mubin. Wah, ini kayaknya udah tersesat nih orang nih. Dan kita kalau di posisi perempuan-perempuan yang ada di kota itu pada hari itu mungkin akan berkomentar yang sama oleh yang diabadikan Quran ini, sebagaimana yang diabadikan Quran ini. Ya bayangkan saja kalau itu terjadi di sekitar kita, pasti kita akan komentar seperti itu. Nah tapi namanya perempuan, nggak terima dia kalau misalkan diomongin yang jelek-jelek itu nggak terima. Dia akan memberikan suatu validasi khusus untuk membela argumentasinya. Makanya ayatnya dilanjutkan, falamma sami'at bimakrihin arsalat ilaihin wa atat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin min sikina wa qalat ikhruj alaihin. Falamma ra'aynahu akbarnahu qatta'na aydiyahun. Qulna hasya lillahi ma hadza basharun hadza illa malakun karim. Ketika Imra'atul Aziz ini dengar dia dicela, dia dijelek-jelekin, ditunjukinlah Yusuf, dibilang kan, kalau kamu nyela saya akan tunjukkan Yusuf. Tetapi diberikan setiap orang ini satu buah satu pisau. Ya, ketika Yusuf keluar, ya, qatta'na aydiyahun. Mereka nggak sadar kalau mereka tuh motong jarinya tuh nggak sadar, melukai tangannya tuh nggak sadar. Alasannya, qulna hasya lillahi ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ini mah malaikat bukan orang, ganteng banget. Ya, Imra'atul Aziz dengan sederhana menjawab, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Itu tuh yang lu ledekin ke gue tuh, itu tuh kena juga kan lo. Kayak gitu tuh kadang tuh cewek tuh. Kalau misalkan udah senang tuh begitu, ya akhirnya memvalidasi itu dan gak mau kalah. Tetapi sama Yusuf meskipun sudah dalam posisi itu, ya, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Ya Allah, mending aku di penjara daripada menuhin orang-orang ini. Jadi salah satu indikator laki-laki yang baik itu bisa
mendahulukan Tuhannya daripada yang lain. Dia bisa bergerak apapun, tapi dengan nafas bahwasannya segala sesuatu itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang baik. Dan Nabi Yusuf juga tidak mendahulukan nafsunya, tidak mendahulukan keinginannya, hasratnya. Tetapi yang didahulukan adalah Allah. Ketika yang didahulukan adalah Allah, maka yang lain akan ikut. Nah, ini adalah salah satu nasihat penting buat kita yang masih di fase remaja gitu kan, fase anak muda yang kadang memang dilanda kegalauan karena asmara gitu kan. Dan itu bukan sebuah hal yang salah juga, tetapi perlu kita kontrol. Nah, salah satunya cerita ini bisa buat kita mengontrol bagaimana kisah percintaan yang baik tadi. Setidaknya laki-laki ini mesti bisa laula arra burhana rabbi. Tujuannya apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya. Dan dia apa? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara itu kan menjadi representasi keterkurungan dan ketidakenakan. Tetapi dia lebih milih jalan yang tidak enak, asalkan dia tetap di jalannya Allah. Ini penting sekali. Ini akan merembet kemana-mana. Dia akan merasa aman dengan uang yang biasa saja, tapi dari rezeki yang halal. Dia akan merasa biasa aja melihat orang lain, tapi dia bisa cinta betul sama istri. Itu kan di awal adalah hal seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita mulai butuh terhadap cinta atau pasangan, kriterianya jangan kriteria pakai standar sosial media, tapi pakailah kriteria yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Misalkan kalau dalam hadis itu, ya wanita dinikahi karena 4 hal. Hartanya, nasabnya gitu ya, kecantikannya dan juga agamanya. Kalau laki-laki dilihat dia bisa nggak menjadi imam, dia bisa nggak menjadi penanggung jawab dari keluarga gitu. Karena sebetulnya menurut pandangan kami tidak ada yang lebih baik di antara keduanya, baik laki atau perempuan. Misalkan ada yang bilang laki-laki mah menang milih, ya nggak juga. Dia bisa milih dengan siapa ia akan menyandarkan hatinya, tetapi perempuan juga bisa memilih kepada imam yang mana ia ingin untuk taat. Nah, itu penting sekali. Jadi, dan untuk berpikir seperti ini, itu mesti dibutuhkan kualitas seorang mukmin dan muslim yang memiliki literasi yang baik. Maka dari itu sebetulnya semangat yang ingin Islam gaungkan adalah sebelum menjadi orang tua perlu mendidik diri sendiri dengan baik, karena kita akan menjadi pendidik untuk generasi yang datang. Itulah sebabnya kami sangat menghimbau untuk pribadi yang mungkin belum bertumbuh baik, ya jangan buru-buru pengen berkembang biak gitu maksudnya. Bertumbuh baik itu proses. Kita tidak butuh menjadi sempurna dulu, tetapi yang penting pastikan diri kita akan mau untuk terus belajar memperbaiki kesalahan, belajar untuk mengupgrade pengetahuan. Kalau misalkan kita sudah menemukan pasangan yang demikian, bisa bertumbuh bersama, bisa berkarya bersama, maka itu adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jemput anugerah itu. Dengan apa? Dengan memaksimalkan potensi diri kita, dengan memperbaiki diri kita, dan dengan meningkatkan value kita. Terakhir sebagai penutup, jangan kebalik prinsipnya, yang penting cinta. Jangan begitu. Tetapi prinsipnya adalah cintai yang penting, bukan yang penting cinta. Karena kalau kita cintanya asal-asalan, hati kita bisa berantakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.